film kali ini kita akan membahas film horor Taiwan yang berjudul The Tag Along. Film yang bercerita tentang seorang pria yang bernama Awei hidup dengan seorang neneknya. Pagi itu, ia sudah kesiangan, buru-buru untuk pergi kerja. Neneknya menyuruh pacarnya yang bernama Yichun untuk makan malam bersama di rumah mereka dan ingin menanyakan kapan mereka mau menikah karena sudah lama mereka berpacaran. Awei pun takut pacarnya tersinggung karena ditanya pertanyaan yang aneh melulu oleh neneknya. Ia pun pergi begitu saja, meninggalkan neneknya sendirian di rumah. Dan ketika di rumah, neneknya mendengar sesuatu di salah satu ruangan. Pergi mengecek pintu yang terbuka, ia pun jatuh terpleset karena sesuatu. Sedang kesakitan, tiba-tiba neneknya dirasuki oleh sesuatu kekuatan gaib. Yichun bekerja sebagai penyiar radio yang membawakan acara curhat percintaan. Sedangkan Awei bekerja sebagai marketing properti yang sibuk menawarkan properti sana-sini untuk mendapatkan pembeli. Di salah satu properti yang ia jual, tiba-tiba ia mendapatkan bekal makanan dari neneknya. Terheran-heran kenapa bekal neneknya bisa ada di sana. Malamnya pergi menjemput Yichun pulang setelah selesai pekerjaan menyiarkan radio untuk pergi ke apartemen yang rencananya akan dibeli Awei setelah menikah dengan Yichun nantinya. Di sana, Yichun pun tersinggung oleh perbuatan Awei kepadanya dan tanpa sepengetahuan siapapun bahwa Awei telah membayar uang muka dari apartemen itu dengan tega menggadaikan rumah neneknya. Karena Awei ingin sekali menikahi Yichun karena telah berpacaran 5 tahun lebih, tetapi Yichun belum mau berencana untuk menikah dalam waktu dekat. Mereka pun pulang ke rumah untuk makan malam bersama neneknya di rumah. Yang tampak aneh pada hari itu, yang mana ia mau pergi menemui anaknya malam itu juga. Keesokan pagi, Awei bangun terlambat lagi ingin menyalahkan neneknya karena telah mematikan alarm, tetapi neneknya tidak berada di rumah pada hari itu. Ia dikirim kamera oleh bibi Asui yang beberapa hari lalu menghilang. Tampak isi kamera itu ada seorang anak kecil yang di rombongan mereka. Kemudian ia pun mendatangi rumah bibi Asui untuk bertemu dengan dirinya. Di rumah itu tidak ada penghuninya. Ia pergi dengan seorang security komplek. Memasuki rumah, tampak gelap gulita karena listrik padam. Teror suara pun ia dapati dan tiba-tiba hidup sendiri. Mereka terkunci di rumah itu. Ketakutan diteror oleh penghuni di sana. Setelah berhasil keluar dari rumah itu, mereka pun lari terbirit-birit. Neneknya Awei menghilang sejak hari itu. Melihat rekaman CCTV bahwa neneknya pergi keluar pada hari itu, melihat sang nenek bersama seorang gadis kecil yang tidak tahu siapa itu. Di suatu pagi ketika Awei bangun tidur, mendengar ada suara neneknya yang sedang berada di dapur yang merupakan ingatan masa lalunya. Kepada neneknya, ia pun merasa kehilangan. Melihat ada sesuatu kotoran lumpur yang berada di lorong rumahnya. Memeriksa apa yang ada di sana, melihat ke bawah kolong meja. Didatangi oleh sesosok makhluk gaib yang berwujud anak kecil merasuki dirinya. Malam ketika menjemput Yichun, ia pun terlihat tidak seperti biasanya. Kemudian Yichun membawanya ke rumah sakit untuk berobat terlebih dahulu. Sesampainya di sana, ia pun bertingkah aneh, menghilang ketika sedang di ruang tunggu. Yichun mencarinya, ternyata ia sedang melihat ruangan bayi, yang mana ia melihat bayi, tetapi sebaliknya Yichun melihat ruangan itu kosong. Makin anehnya lagi, Awei ketika di rumah sedang makan,
apa yang dilihat Yi Chun adalah mengagetkannya, karena apa yang Awei makan itu adalah makanan yang tidak layak dikonsumsi, seperti ulat belatung, kumbang, dan cacing. Ia pun merasa jijik akan makanan itu, tetapi setelah memanggil paman penjaga komplek, tidak ada siapa-siapa di ruang makan. Kemudian dilakukanlah pemberkatan rumah itu untuk mengusir roh gaib di sana. Ternyata Awei telah menghilang juga. Yi Chun pun membuat laporan kehilangan di radio tempatnya bekerja dan melapor polisi juga. Mendapati informasi bahwa neneknya Awei yang menghilang beberapa hari yang lalu telah ditemukan oleh polisi. Kemudian paman security komplek pun dihantui oleh hantu seram anak kecil itu. Melihat sana dan sini, ia pun ketakutan dan ia diserang hingga tewas. Yi Chun terbangun pada tengah malam sewaktu tidurnya, mendapati bahwa tangannya dan juga sekujur tubuhnya berdarah dan dalam keadaan terikat. Diganggu oleh hantu anak kecil yang bikin bulu kuduk merinding melihatnya. Menghilang sejenak dari pandangan Yi Chun, ia pun terbangun dari mimpi buruknya. Dalam mimpinya, Yi Chun menemui nenek Awei. Kemudian ia dijelaskan bahwa gadis kecil seram itu dilihat dari bentuk mukanya seperti gadis kecil hantu seram yang ada di kamera Bibi Asui dan membawa nenek Awei waktu itu. Setelah diceritakan nenek Awei, Yi Chun mengetahui di mana Awei berada, yaitu di sebuah gunung Wan Longkeng. Gunung itu terkenal angker untuk didatangi oleh para pendaki karena menurut cerita banyak menampakkan makhluk gaib di sana dan tidak sedikit orang yang menghilang di sana. Pergilah ia bersama para petugas Search and Rescue atau SAR. Setelah beberapa saat mendaki, mereka menemukan nenek tergeletak di kaki gunung itu dalam keadaan yang tidak sadarkan diri. Malam hari tiba, mereka pun menginap 1 malam di sana. Keesokan harinya, mereka melanjutkan mendaki dalam misi pencarian Awei. Tiba di tempat di mana terdapat jalan bercabang, mereka pun berpencar menjadi 3 rombongan. Meneruskan perjalanan, tiba-tiba Yi Chun kehabisan tenaga untuk mendaki. Ia pun tertinggal oleh rombongan hingga ia sendirian sekarang. Mencari rombongannya, ia pun tersesat dengan paniknya, terus berlari menuju tempat semula, pergi ke jalan lainnya, melihat salah satu rombongan, sampai di mana ia dikelilingi oleh kabut yang tebal sampai jarak pandang pun terbatas. Hari menjelang malam dan gelap. Ia masih sendirian meniup fluid supaya ditemukan. Tiba-tiba ia didatangi oleh ngengat beracun kepala elang. Menyerangnya, ia pun lari ketakutan dan akhirnya pingsan. Terbangun dari pingsannya, melihat sekeliling terdapat banyak pohon merambat. Perutnya membesar seperti hendak mau melahirkan. Akhirnya ia melahirkan anak tuyul yang terus memanggilnya ibu. Tiba-tiba ia terbangun di sebuah apartemen rumahnya Awei dan Awei pun berada di sana. Tidak percaya dengan apa yang dilihat, ini nyata atau tidak. Yi Chun memastikan dengan seksama bahwa ini bukanlah mimpi, menanyai keberadaan nenek, bahwa nenek telah berada di panti jompo 2 tahun yang lalu. Lalu ia mulai tersadar ada yang aneh pada diri Awei dan keadaan ini. Ingin memeriksa kamar, namun Awei melarangnya. Semakin tampak aneh, ia pun ingin kabur dari sana dengan sadar bahwa itu hanya ilusi semata. Ia membakar bara api yang dibawanya. Kemudian ia kembali ke kenyataan, dikelilingi oleh makhluk seram, para bocil.
Melihat Awe terikat pada akar pohon, dengan segera ia menolongnya. Hantu seram bocil pun semakin ramai, hendak menyerang mereka, bahwa hantu bocil itu menginginkan tumbal. Tiba-tiba Yicun terikat dan hantu seram itu hendak memangsa dirinya, kemudian menampakkan wujud aslinya. Ketakutan seperti harimau kelaparan yang telah lama tidak makan. Mencekiknya, Yicun melawan dengan membakar api yang dibawanya, kemudian mencolok matanya. Langit pun seketika menjadi terang, dan semua hantu seram musnah dalam seketika, dan mereka pun akhirnya selamat ditemukan oleh petugas SARS. Dan berkumpul kembali menjadi satu keluarga, Yicun pun menikah dengan Awe dan hamil anaknya. Dan cerita pun tamat. Jika kalian suka dengan video ini, silakan like dan subscribe channel ini. Terima kasih sudah mau menonton.